Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, masih kembali lagi di channel kita, Mas Tio KDR. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semuanya pada seluruh teman-teman ataupun semuanya yang sudah melakukan subscribe pada channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, semoga dengan Anda melakukan subscribe di channel ini, kami jadi lebih semangat dalam memberikan informasi-informasi terbaru di dalam dunia pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu atau teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan seputar informasi itu mengenai cara mengecek penerima bantuan sosial tunai atau BST. Nah, ini datanya berasal dari Kemensos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kenapa informasi ini saya sampaikan? Karena informasi ini, jadi penerima bantuan sosial tunai atau BST, ini nanti ada hubungannya juga dengan mungkin PPDB ya. Jadi PPDB yang di jalur afirmasi. Karena apa? Karena untuk di jalur afirmasi nanti ada jalur afirmasi itu ada beberapa persyaratan. Ya, nanti salah satunya adalah apakah siswa tersebut itu adalah penerima bantuan sosial. Nah, nanti salah satu bentuk wujudnya nanti ada, salah satunya ada mungkin PKH atau mungkin BIP atau mungkin bantuan-bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengecek apakah warga atau seseorang itu termasuk ke dalam data penerima bantuan sosial tunai. Ya, terus selanjutnya kita, nah ini cek penerima bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Jadi nanti untuk pengecekan datanya itu nanti melalui ini. Untuk alamat webnya itu adalah cekbansos.siks.kemsos.go.id. Nah, terus data ini atau sumber data ini, nah ini diperoleh dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, DTKS atau aplikasi pengusulan itu berasal dari desa atau kelurahan. Nah, nanti mungkin untuk data sosial atau DTKS nanti yang paham adalah di tingkat desa atau mungkin di balai desa, kelurahan atau yang lain. Ya, karena nanti kalau kita melihat alurnya itu nanti yang saya cantumkan linknya ini, ini adalah pengajuan dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ini yang mandiri. Dan nanti usulan yang mandiri, kemungkinan yang dari kelurahan itu mungkin juga tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah ini ya, jadi pendaftaran mandiri DTKS itu kalau kita lihat alurnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sumbernya berasal dari sini. Jadi nomor 1 atau katakanlah orang yang kurang mampu ya. Dan nanti mendaftarnya kemana? Ke sini, ke lurah atau kepala desa. Jadi nanti mendaftar diri ke kepala desa atau lurah. Dari ke kelurahan. Jadi nanti yang mendata adalah kelurahan. Terus nanti dari kelurahan akan masuk lagi ke sini, ke poin 3 atau ke bupati. Ya. Terus nanti dari bupati usulan, ya mungkin ini ya, dari bupati atau dinas sosial. Ini ada 3B, 3A. Oh, ini ternyata masuk dulu. Nah, ini ya. Nanti alurnya bisa dipahami dulu dari sini, dari dinas pendidikan. Nanti masuk ke 3A, 3B, ke bupati atau wali kota. Selanjutnya nanti masuk ke poin 4 di Menteri Sosial. Nah, nanti Menteri Sosial akan menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Terus nomor 5
Nah, ini selanjutnya kementerian atau lembaga daerah. Nah, ini pemanfaatan data oleh kementerian daerah. Terus nanti di sini program bansos dan pemberdayaan. Nanti di poin 6 ada mungkin program bansos, mungkin ada PKH dan lain-lain. Ya. Terus ini kalau kita lihat di ini ya, dari keterangan ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan valid masuk ke dalam DTKS. Jadi artinya mungkin nanti ada beberapa data yang tidak masuk ke dalam sistem DTKS. Nah, terus nanti kemungkinan tidak semua usulan itu juga akan masuk. Ya, nanti yang paham bisa dicek saja di desa atau kelurahannya. Mungkin yang di sana lebih paham dalam apa istilahnya bansos atau bantuan sosial. Nah, ini nanti ya. Jadi cek kepesertaan bansos itu nanti juga bisa dilihat di sini. Ya, cek bansos.siks.kemses.go.id. Nanti ini juga bisa ada di Play Store ya, bisa dicek lewat HP. Nanti nama aplikasinya adalah ini, STKS Dataku. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti kita akan memberikan informasi bagaimana cara mengeceknya. Nah, selanjutnya nanti warga yang masuk dalam DTKS itu adalah warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Ya, jadi artinya data yang masuk di TKS ini artinya warga-warga yang sudah lama. Artinya sudah lama mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, misalkan contohnya adalah PKH atau program keluarga harapan. Nah, ini biasanya informasi yang kita tahu ya. Jadi yang penerima PKH itu dia akan mendapatkan bantuan itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, untuk besarannya itu sekitar kalau tidak salah 600 atau 350. Jadi nanti tergantung bulannya. Jadi tergantung dari yang 3 bulan atau yang 6 bulan. Ya, nanti informasi lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke desa atau kelurahannya. Nah, selanjutnya contohnya juga ada BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nanti jenisnya banyak sekali, nanti bisa dicari sumber-sumber informasinya di desa atau kelurahannya masing-masing. Nah, selanjutnya, selanjutnya jangan lupa untuk ini mengecek kepesertaan dari bansos itu kita masuk di sini ya, cek bansos.siks.kemses.go.id. Nah, nanti akan tampil pilihannya seperti ini. Ini akan tampil aplikasinya untuk pengecekannya seperti ini. Ya, kalau kita tampilkan di sini. Nanti seperti ini, maka tampilannya seperti ini. Pencarian data penerima bantuan sosial tunai. Nah, terus nanti kita pilih. Nah, ini karena ada dua pilihan ya. Nanti memasukkan NIK atau ID DTKS atau BDT. BDT ini bantuan sosial tunai. Nah, tapi karena mungkin banyak dari warga atau mungkin dari siswa yang belum paham nomornya berapa, maka nanti kita alternatifnya adalah memilih NIK. Ya, kita pilih NIK saja. Nah, untuk pengecekan NIK-nya ini bisa berasal dari kepala keluarga, misalkan bapaknya atau ibunya itu bisa. Jadi untuk pengecekan nanti satu nama yang ada dalam satu kakak, ya itu nanti bisa digunakan untuk pengecekan data ini. Nanti silakan masukkan NIK-nya di sini dan masukkan nama sesuai dengan KTP-nya. Nanti silakan dimasukkan. Nah, nanti yang terakhir jangan lupa ini adalah memasukkan CAPTA ya. Jadi CAPTA-nya ini nanti yang kita masukkan ke sini. Ketik, nah di sini ya. Ketik 2 kata di atas. Jadi nanti dimasukkan ke sini CAPTA-nya ini. Yang pertama kita pilih NIK. Nah, masukkan NIK-nya di sini. Masukkan nama sesuai dengan KTP. Ya, selanjutnya masukkan CAPTA-nya ini. Jadi CAPTA-nya ini nanti dimasukkan di sini. Ya, jadi dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah nanti klik tombol cari. Nih, kalau sudah klik tombol cari yang ada di sini. Klik tombol cari, maka data itu akan muncul ya seperti ini. 1 ya, 1 2 3. Nah, 4 5 adalah klik cari. Nanti kalau sebagai penerima, ya, jadi ketika Anda itu sebagai penerima bantuan sosial, maka nanti di sini akan muncul ya. Nama provinsi, nama kabupaten, dari kecamatan, dari desa mana. Ya, terus nah ini
ID DTKS. Ini ID-nya. Nah, nanti kalau di awal tadi di sini ya, kalau kita pilih ID DTKS, kita belum tahu ID kita berapa. Mungkin karena belum dicek. Tapi nanti kalau sudah, nanti untuk pengecekan bisa saja langsung dimasukkan ID DTKS-nya. Ini ID ART DTKS, terus nama. Nah, ini adalah nama penerimanya. Jadi namanya adalah nama penerimanya. Nanti kalau ini sebagai penerima bantuan, maka akan muncul, oh namanya ini. Nah, keterangannya di sini ada keterangan ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020. Nah, artinya data ini sudah terupdate ya, jadi terupdate Januari 2020. Terus update data terakhir. Nah, ini update data terakhir ini adalah data kemungkinan ya. Jadi DTKS ini adalah update data terakhir ini seseorang itu kapan atau pertama kali mendapatkan bantuan. Ya, jadi misalkan yang bersangkutan ini jadi mungkin diusulkan itu sekitar tahun 2015. Nanti bisa di cross check saja ke desanya atau mungkin ke yang bersangkutan apakah benar mendapatkan bantuan itu mulai tahun 2015. Nah, tapi juga perlu diingat ya, kepesertaannya di sini status keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos atas nama Enik Perwati. Jadi ini yang menerima ketika ada bantuan, nanti yang mengambil dan yang menerima adalah nama yang bersangkutan atau yang tertera di sini. Nah, terus nanti misalkan Pak, loh ini kok ada nama saya ada di DTKS ini, tapi kok saya tidak menerima bantuan, nanti bisa dikonfirmasi ke desa atau kelurahannya. Karena apa? Mungkin saat pendataan masih menerima lah, mungkin 2 atau 3 tahun ternyata sudah ada istilahnya kesejahteraan, mungkin dipandang sudah mampu. Nah, mungkin nanti untuk program bantuan juga mungkin dihentikan dari perusahaan. Nanti bisa istilahnya mencari-cari informasi, nanti bisa diketahui mungkin kenapa tidak menerima. Nah, tapi ini ada juga yang mungkin sebagai penerima bantuan tapi juga tidak masuk ke dalam aplikasi ini atau tidak masuk ke dalam sistem DTKS ya. Nah, terus selanjutnya ini bagi yang tidak terdaftar atau yang tidak masuk ke dalam DTKS. Nanti ada keterangan bahwa data tidak ditemukan, periksa kembali ID dan nama. Nah, itu ID dan nama itu sangat penting. Jadi ketika masukkan ID-nya ini juga dipastikan bahwa 16 digit. Jadi di sini sudah ada 16 digit. Terus namanya itu pastikan sesuai dengan nama yang ada di kakaknya. Kalau misalkan namanya misalkan Dwi spasi Porwati, itu juga harus diketiknya sama persis ya, karena nanti database itu dia akan mencari sesuai dengan nama yang terdaftar atau yang tertera. Jadi misalkan nanti kalau ada spasi ya harus wajib ada spasinya. Kalau misalkan tidak ada spasi ya juga jangan diberi spasi. Jadi harus sama persis penulisannya ya. Terus selanjutnya nanti mengenai informasi-informasi terkait mengenai penerima bantuan sosial, nanti mungkin yang lebih paham di tingkat desa atau kelurahan mungkin nanti bisa cari-cari informasi di sana ya. Jadi ini untuk cara pengecekan nanti mungkin bagi ini juga akan digunakan dalam istilahnya cross check penerima bantuan atau bukan. Nah, nanti untuk penerima bantuan atau bukan nanti akan Bapak Ibu atau mungkin teman-teman semuanya bisa mengecek melalui aplikasi ini ya. Jadi melalui aplikasi BST, Bantuan Sosial Tunai. Nanti untuk linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini. Nanti silahkan dicek apakah Bapak Ibu itu sebagai penerima bantuan tunai atau bukan. Nah, terus mungkin yang informasi berikutnya itu mengenai yang mungkin dampak COVID ya. Kalau dampak COVID itu berarti kan dia penerimanya kan baru-baru ini ya, mungkin datanya belum masuk ke sini atau belum masuk ke penerima bantuan sini ya, karena kalau kita lihat di informasi awal ya, jadi yang masuk di DTKS adalah warga yang sudah tercatat dari Kementerian Sosial
sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi mungkin nanti yang sudah mendapat bantuan yang lama, artinya yang mungkin ya sudah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun, ya maka datanya sudah ada. Nanti kalau belum ada, ya mungkin bisa saja data itu belum terupdate oleh sistem. Nah, seperti itu saja ya teman-teman semuanya. Mungkin bermanfaat untuk kita semua, sehingga nanti ketika kita mengetahui, oh ternyata kita juga sebagai penerima bantuan tunai dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan Sosial Republik Indonesia. Nah, sekali lagi bagi yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, ya nanti biar Anda semua mendapatkan informasi terbaru ketika kita melakukan upload video mengenai informasi-informasi terbaru. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan penjelasan. Silahkan nanti bagi yang kurang jelas tuliskan komentar Anda di deskripsi atau di kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.